Assalamualaikum, selamat siang Bu Yanti. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu Rizky. Ada apa, Bu? Saat ini saya lihat Bu Rizky kok murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya ini Bu, mohon maaf Bu sebelumnya saya jadi mengganggu waktunya Bu Yanti. Tidak apa-apa, Bu Rizky. Santai nih. Ini lagi Iya, santai. Enggak ada apa namanya pekerjaan ini. iya, alhamdulillah kalau begitu. Begini Bu, jadi saya tuh mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Yanti bisa membantu saya ya? Dengan senang hati, Bu. Ada apa ya, Bu? Ada masalah yang mengganjal hati Bu Rizky. Nah, sebenarnya itu saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalah, Bu. Masalah apa ya, Bu? Apa Bu Rizky bisa menceritakan apa yang sedang Bu Rizky alami saat ini? Mungkin dengan Bu Rizky bercerita, saya bisa membantu. Nah, Ibu ingat nggak ya waktu kemarin itu beberapa hari yang lalu itu ada pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya tuh mendapatkan teguran Bu dari pengawas. Begitu ya, Bu. Kok bisa ya, Bu? Kenapa kok Bu Rizky itu kok sampai mendapat teguran dari pengawas? Apa Bu Rizky itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik ya, Bu? Atau maksud saya begini, Bu, kok sampai pengawas itu bisa mengkritik atau menegur Bu Rizky? Kira-kira permasalahannya apa ya, Bu? Bisa Bu Ya, Rizky ceritakan? ya Bu, jadi pengawas tuh mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Kira-kira apa yang selama ini Bu Rizky kerjakan di dalam kelas bersama anak, apakah tidak sesuai maksud saya begitu, Bu? Beliau tuh sepertinya keberatan waktu saya mengajar tuh tidak memakai buku teks, Bu. Hmm, begitu ya, Bu ya. Kok Bu Rizky tidak memakai buku teks? Alasannya apa, Bu? Bisa dijelaskan? Jadi gini, Bu, sejujurnya tuh menyampaikan kepada beliau sih saya sudah gitu tak sampaikan kalau selama ini saya mengajar tuh memang saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, kemudian juga yang terpenting nih Bu, saya juga mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan kepada beliau, ternyata malah beliau tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Kalau begitu, begini, Bu. Tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, apakah sudah sesuai ya, Bu ya? Maksudnya, kok sampai seperti itu pengawas bisa menegur? Itu berarti kan selama ini maksudnya gimana? Ini Bu, sepengetahuan saya ya Bu ya, Bu Rizky itu dalam mengajar di kelas itu sudah baik, sudah apa namanya menarik bagi siswa, tapi sampai ditegur oleh pengawas seperti itu hanya karena tidak menggunakan apa tadi Bu? Teks tadi Buku ya? teks, iya. Iya iya iya. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Jadi ya memang buku teks itu kalau menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya kalau menyibak sebelumnya ya Bu, itu ya saya ceritakan tadi, saya itu sebenarnya menggunakan berbagai sumber Bu di perpustakaan. Sudah mengajak siswa itu menonton video atau menayangkan pembelajaran yang menyenangkan begitu Bu. Nah, cuman memang menurut saya itu sumber belajar itu yang saya gunakan nih memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh iya ya, sebenarnya yang Bu Rizky lakukan itu sudah sangat bagus Bu. Tetapi bagaimana Bu hasilnya yang Ibu laksanakan itu dengan menggunakan sumber belajar yang Ibu gunakan selama ini? Masalahnya gini Bu, kita kan tahu ya Bu, setiap anak itu kan memiliki
karakteristik yang berbeda-beda dan tentu cara Iya, belajar mereka pun juga berbeda-beda. Bagaimana, Bu? iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Jadi memang selama ini juga ada beberapa anak sih Bu yang memang hasilnya itu masih kurang maksimal. Nah, itu Bu. Pentingnya, kalau menurut saya Bu ya, pentingnya buku teks itu juga eh, perlu dibutuhkan Bu. Mungkin dari pengawas kemarin itu maksudnya juga seperti itu Bu. Mereka pengawas itu menginginkan Bu Rizky dalam mengajar itu menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Karena Bu Rizky kemarin kan tidak menggunakan buku teks, makanya Bu Rizky diperingatkan oleh pengawas begitu ya Bu Pengawas, ya. iya, Ya, dan iya, pada waktu itu juga Bu Rizky juga berargumen sehingga pengawas itu menjadi tersinggung. Dan hal ini juga disampaikan kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. ya saya pikir juga ada benarnya juga ya Bu Yanti. Jadi memang terus terang sih beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman gitu. Saya menjadi resah Bu, di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya juga pekerjaan yang lain tuh juga terbengkalai gitu Bu. Iya, iya, ya. Memang kadang itu masalah yang kita hadapi ya, yang membuat kita itu tidak nyaman, itu bisa membuat kita itu menjadi tidak tenang. Akibatnya kan masalah itu bisa menjadikan pekerjaan yang ada di rumah menjadi terbengkalai. Begitu ya, Ibu ya. Iya. Kemudian yang membuat tadi ya merasa tidak nyaman tadi apa ya, Bu ya? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas kan menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Jadi saya takut jika memang suatu hari nanti menjadi masalah besar di sekolah kita. Iya ya, iya Bu. Jika boleh menyimpulkan nih Bu ya, sebenarnya itu kalau menurut saya itu yang menjadikan Bu Rizky itu tidak nyaman itu adalah karena supervisi kemarin Bu. Iya, Itu dalam supervisi kemarin itu kan Bu Rizky tidak menggunakan buku teks tadi ya Bu ya. Jadi iya, pengawas itu menjadi tersinggung dan menyampaikan ke kepala sekolah. benar, Bu. Nah, iya, Bu. Jadi kira-kira itu saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya, ya begini Bu, dalam menghadapi masalah ini, Bu Rizky sendirian bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri. Bila nanti Bu Rizky sampai ditegur kepala sekolah, Bu Rizky bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya. Tentunya beliau akan berikan hal-hal yang positif yang bisa menambah wawasan kita dan juga apa namanya itu menambah semangat kita dalam belajar Ibu. Dalam maksudnya dalam pembelajaran di kelas. Begitu Ya, Ibu. mudah-mudahan ya, Bu ya. Berharap seperti itu, Bu Yanti. Dari yang sudah kita Bu Rizky sampaikan tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya apa ya? Ya, saya berniat untuk menemui beliau, Bu, pengawas begitu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, gitu, Bu. Menemui kepala sekolah ya Bu ya. Selain Pengawas, itu, Bu, selain itu ada lagi nggak Bu yang ingin Bu Rizky lakukan? ya mungkin saya juga akan menemui kepala sekolah dan terkait apa masalah tadi tentang pengawas juga meminta maaf. Kemudian terkait proses belajar nanti ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks karena memang saran dari beliau pasti saran yang terbaik untuk proses pembelajaran. Selain itu juga karena karakter anak yang berbeda, saya juga harus memang memberikan metode pembelajaran sesuai dengan minat bakat anak begitu, Bu. Oh ya, wah, langkah yang Bu Rizky ambil itu benar-benar sangat eh, tepat sekali, Bu. Saya setuju sekali dengan langkah yang akan atau ide yang Bu Rizky akan ambil itu. Ya syukurlah Bu, jadi sekarang saya agak merasa lega begitu Bu. Karena jujur ya Bu, saya takut loh Bu itu mengambil langkah apa menyelesaikan ini. Apalagi kan kita berurusan dengan atasan ya agak khawatir Bu.
apabila kita salah langkah. Syukurlah kalau begitu. Sekarang Bu Rizky sudah merasa lega dari yang sudah Ibu rencanakan tadi. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Rizky lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, untuk hal itu mungkin dalam proses belajar, mengajar ya tentunya itu tetap fokus pada mengacu kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada termasuk saran yang beliau sampaikan bahwa kita harus menggunakan buku teks yang mungkin tetap saya laksanakan, Bu. Kira-kira nih, Rizky itu butuh dukungan enggak ya dalam hal ini, dalam maksud saya dalam untuk itu Bu, untuk melaksanakan komitmen ini kira-kira Bu Rizky itu butuh dukungan enggak Bu? Ya, sangat butuh, Bu. Itu juga masih dalam pikiran sih, Bu. Jadi, mungkin saya akan mencoba dulu berkomunikasi dengan teman guru yang lain. Jadi, kami bisa sama-sama sharing, saling mengingatkan terkait terutama pembelajaran, Bu. Ya, itu adalah ide yang sangat-sangat luar biasa Bu ya. Saya sangat apa namanya setuju, sangat merespon dari yang akan Ibu laksanakan. Semoga dapat segera terselesaikan sehingga Ya, si dapat bekerja dengan hati yang senang, hati yang eh, tenang dan tidak dihantui lagi oleh rasa tidak nyaman. ya. Amin, ya Allah. Terima kasih sekali ya, Bu Yanti. Jadi, ini Bu Yanti jadi mendengar kesah saya ini, Bu ya. Sekarang bertambah lega begitu di hati saya ya. Semoga kita nanti ya bisa menjadi guru yang memberikan teladan gitu untuk murid-murid gitu ya Bu ya. Iya, Harapannya begitu. iya, amin, amin. Sama-sama Bu Rizky. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi guru yang bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang menyenangkan bagi anak-anak. Gitu, Bu Rizky. Iya. Nggih Bu Yanti, maaf ini Bu, ini kebetulan saya juga ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR, jadi mohon pamit dulu untuk ke ruangan saya ya Bu Yanti. Iya, Bu Rizky, silahkan. Terima kasih Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya Ibu. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan hasil coaching yang saya laksanakan dengan Bu Rizky. Di sini saya sebagai coach, kemudian Bu Rizky sebagai coachee. Ada percakapan yang sudah saya laksanakan dengan Bu Rizky tadi, kalau menurut saya, apa yang sudah saya rencanakan itu sudah percakapan saya sudah sesuai dengan alur cerita. Namun tentunya jauh-jauh dari yang namanya kesempurnaan. Jadi yang perlu saya tingkatkan yang pertama adalah pembendaraan kata, kemudian yang kedua adalah berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah sebagai coach itu saya harus pandai-pandai dalam menggali yang namanya pertanyaan yang berbobot supaya bisa mengarahkan Kuci itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa merefleksikan diri Kuci dan bisa menjawab dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga tentunya dalam kucing ini yang perlu saya tingkatkan adalah rasa percaya diri. Begitu dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon matikan. Ya.